Demonstrasi kontekstual modul 1.4.6 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Putamasari, calon guru penggerak angkatan 8 SMA Negeri 4 Bangkalan, akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi, langkah yang akan dilakukan adalah: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; dan berikutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi, langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, di sini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena buat salah menjadi positif terhadap dirinya, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Langkah yang kedua dalam segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah, di mana di sini membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan, dan pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya memenuhi kebutuhan. Validasi tindakan yang salah di sini berperan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Langkah ketiga dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia, berinteraksi dengan orang lain, dan teori kontrol di sini menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dalam penerapan segitiga restitusi ini diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan yang bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Berikut adalah proses penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan dengan adanya dua kasus. Kasus yang pertama adalah Nadira pada saat ada sosialisasi dari jurusan pramugari, dia tertarik mengikuti. Dia yakin sudah memenuhi syarat. Ketika kembali ke dalam kelas, salah satu temannya menyindirnya, mengatakan bahwa Nadira tidak akan lolos menjadi pramugari karena orang tidak mampu dan tidak pintar. Nadira merasa tersinggung. Akhirnya kelas menjadi ramai karena ada adu mulut. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nadira, gimana kabarnya Nadira? Lama tidak bertemu ya? Baik Ibu. Kok kenapa kok sepertinya cemberut? Saya kesal Bu, saya habis ikut sosialisasi pramugari. Saya ke kelas Bu, saya diejek Bu, dikata-katain bodoh, miskin. Kayak saya tuh gak layak Bu buat jadi pramugari. Padahal saya tuh layak Bu, si Sela itu Bu yang ngatain. Sela, kamu berarti tersinggung ya? Tersinggung, marah? Iya Bu, saya tersinggung, saya merasa diremehkan Bu. Saya yakin saya bisa jadi pramugari Bu. Ya wajar. Kalau ibu seperti kamu atau berada di posisi kamu, pasti ibu akan tersinggung juga.
tapi namanya manusia kan tidak ada yang sempurna, nak. Kemudian setelah itu apa yang kamu lakukan, nak? Ya saya mengejek dia balik lah bu. Saya agak terima bu, sampai saya adu mulut diliatin teman-teman. Bu, rame ya di kelas berarti. Iya bu, saya tidak diam dan saya membela diri. Saya merasa tersinggung bu dengan yang dikatakan dia bu. Ya, jadi itu alasan kamu ya untuk kamu melakukan hal itu. Ya wajar kalau kamu membela diri, ya mempertahankan diri. Tapi alhamdulillah kamu tidak gegabah ya, Nadira. Iya bu, alhamdulillah. Tapi saya greget bu. Tapi masih sabar kan? Apa yang kamu lakukan pada Sela, mengejek balik, ya adu mulut sama Sela, membuat keramaian di kelas, ya apakah itu tidak bertentangan dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu, nak? Tidak bu, sebenarnya saya capek berdebat sama Sela. Ya. Jadi keyakinan apa yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Sebenarnya saya suka menghargai dan menghormati seseorang bu, tapi saya kebawa emosi itu bu. Ya, ya mungkin karena terlarut ya dari masalah itu yang membuat kamu emosi sehingga kamu melakukan hal-hal yang seharusnya tidak melanggar keyakinan kelas. Penting tidak menghargai dan menghormati orang lain? Penting bu, itu sangat penting. Ya, benar. Kalau memang kamu yakin, apa yang kamu lakukan kalau kamu merasa atau pada saat kamu emosi? Mungkin saya bisa belajar untuk menahan diri bu. Dari sabar dan berpikir panjang dalam menghadapi masalah sehingga saya tidak terlalu besar amarahnya. Ya. Kira-kira kamu mau tidak memperbaiki masalah ini? Mau banget bu. Ya, alhamdulillah. Kalau kamu mau memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu ingin menjadi orang seperti apa, nak? Saya akan lebih bertanggung jawab dan saya juga akan menahan emosi bu. Latihan bersabar. Iya bu. Ya, latihan bersabar ya. Nah, kalau kamu memang memiliki atau berkeinginan atau berkeyakinan seperti itu, bagaimana rasanya? Saya bangga bu karena saya bisa bersabar dalam menghadapi masalah, terus saya juga bisa menahan diri biar masalahnya selesai. Ya, sip. Oke, yuk kita bisa berpikir ya bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahannya kamu. Iya bu. Terima kasih bu. Ya, semoga ada permasalahan selesai ya, nak ya. Iya bu. Kasus yang kedua adalah Nadira sering keluar kelas saat pembelajaran fisika. Dia selalu keluar kelas sampai 1 jam pelajaran dengan berbagai alasan. Hal ini selalu dilakukan sehingga Nadira ketinggalan pelajaran dan tugas tidak terselesaikan. Penyebabnya karena tidak menyukai dan kurang paham materi fisika. Hal ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu disiplin, menghargai, dan tanggung jawab. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam, Nadira. Gimana kabarnya, Nadira? Baik ibu. Ya, Nadira tahu kalau ibu panggil kenapa? Tidak tahu bu. Jadi Nadira, ibu dapat laporan dari guru fisika Bu Titi. Katanya kamu sering keluar di jam pelajarannya dan kamu juga belum menyelesaikan tugas-tugas. Bener nggak? Iya bu, saya memang suka keluar di jam pelajarannya fisika bu. Ya, berbuat salah seperti itu wajar atau tidak apa-apa.
Ya, manusia memang tidak ada yang sempurna, nak. Iya Bu, saya ingin mengikuti pelajaran fisika dengan senang tanpa ada tekanan Bu. Ya, baiklah. Ya, ibu ingin mencari solusi dan kita bisa menyelesaikan masalah kamu ini. Ya, keluar pada saat jam guru fisika. Sebenarnya apa yang kamu lakukan, Nadira, pada saat pembelajaran fisika, Nadira? Saat pembelajaran fisika, saya setelah di absen, saya izin keluar dan penjelasan dari ibu tidak saya mengerti, kurang Iya. paham. Kurang paham. Jadi kamu izin keluar. Sudah di absen sama Bu Titik, kamu keluar. Iya Bu, Sering kamu lakukan seperti itu, nak? lumayan sering Bu. Kalau misalnya kamu mengikuti, terpaksa mengikuti, yang kamu lakukan di dalam kelas bagaimana? Tidur? Enggak Bu, saya ngobrol sama guru saya. Ya, mungkin kamu melakukan itu karena alasan tertentu ya. Iya Bu, saya tidak memahami pelajaran fisika, jadi saya suka keluar. Kelas. Sehingga tidak ada penjelasan dari guru fisika, dari Bu Titik, kamu tidak memahami. Iya Bu. Nah, kamu keluar kelas, ya sudah di absen, baru kamu izin keluar kelas dan sering kamu lakukan ya di saat pembelajarannya Bu Titik ini. Karena kamu tidak suka akan pelajarannya dan kamu juga tidak memahami atau tidak mengerti penjelasannya Bu Titik. Kira-kira itu sesuai dengan keyakinan dan prinsip kamu tidak? Tidak Bu, sebenarnya saya rugi tidak mengikuti pelajaran fisika. Jadi keyakinan apa yang tidak sesuai dengan keinginannya kamu, nak? Sebenarnya saya disiplin Bu, saya juga suka menghargai dan menghormati guru. Tapi saya tidak menyukai pelajaran fisika itu Bu. Jadi saya melakukan seperti itu. Karena alasan kamu tidak menyukainya ya, nak ya? Iya Bu. Kamu yakin, disiplin, menghormati, menghargai itu sangat penting. Penting Bu. Ya, kalau kamu yakin, apa yang harus dilakukan agar meningkatkan disiplin dan menyukai mapel pelajaran fisika? Mungkin saya akan ikut pelajaran fisika dan saya akan bertanya kepada guru Pada Bu Titik nih. Iya. Biar mengerti Bu. Ya, jadi pelajaran mana yang tidak kamu pahami gitu. Iya Bu. Ya, jadi kamu mau untuk mengubah kebiasaannya kamu yang keluar kelas, ya, mau berubah enggak? Mau Bu. Ya, jadi kira-kira karena kamu sudah mau memperbaikinya, ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa, nak? Saya akan bertanggung jawab, disiplin dan lebih menghargai Bu Titik Mei serta belajar menyukai fisika Bu. Ya, oke, sip. Kalau kamu merasa seperti itu, ingin disiplin, ingin menghargai, ingin belajar mengikuti mengikuti pelajaran fisika dengan senang hati, ya, dan bertanya pada saat kamu tidak mengerti, apa yang kamu rasakan kalau seperti itu, nak? Saya bangga Bu, saya bisa disiplin dan bertanggung jawab. Oke lah, yuk kita perbaiki. Mari kita berpikir ya bagaimana cara memperbaiki masalah kamu biar masalahnya kamu ini tetap bisa selesai. Ya, jadi kamu bisa belajar fisika sesuai dengan sehari-harinya, penjelasan Bu Titik Mei kamu pahami.
Jadi kamu bisa mematuhi keyakinan yang sudah disepakati. Iya, Bu. Sukses ya nak ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira dari kelas 11. Dengan bimbingan dari Ibu Yulia, saya bisa belajar lebih sabar, bertanggung jawab, dan menahan diri, menghargai, dan meningkatkan disiplin. Terima kasih atas bimbingan Ibu Yulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan saya tentang penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat bagi saya khususnya